Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah ketemu lagi dalam acara rutinan pengajian malam Kamis. Semoga pengajian ini mendapat ilmu manfaat, barokah dan diridhai Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu keterangannya surat Al-Fatihah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kelanjutannya suratul Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Jadi di ihdinas siratal mustaqim ini hamba yang mendekat kepada Allah dan minta berdoa kepada Allah. Isinya ihdinas siratal mustaqim di sini artinya ihdinah, semoga memberi petunjuk sapa Allah. Ini jadi untuk mengartikan suratul Fatihah kalau dengan secara nahwu shorof, ihdinah, mugi-mugi memberi petunjuk sapa Allah na ing kita as-siratal mustaqim, petunjuk ing dalan kang benar, dalan kang cek. Jadi kaula iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in sudah tingkatan ke ma'rifatullah. Karena di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini penghambaan dan minta tolong pada Allah. Lalu minta berdoa ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini makomnya makom penghambaan, makom makhluk manusia yang butuh kepada Tuhannya, sehingga manusia itu berdoa meminta kepada Allah, bukan mengatur. Kemarin itu ada teman mengartikan ihdinah itu mengatur Allah, bukan, itu meminta supaya diberi jalan yang benar. Itu maksudnya. Nah, di sini makom ubudiyah, makom penghambaan, karena ar-ruhu min amri rabbi fa inni qarib. Di sini fa inni qarib ini Allah dekat sama kita, lebih dekat dengan urat leher. Itu maksudnya. Ini bukan zatnya. Wa huwa ma'akum ainama syi'tum afala tubsirun. Wa huwa utawi dia Allah ma'akum iku sartane sira kabeh ainama syi'tum, di mana kamu berada. Allah itu bersama kita di mana kamu berada. Fa inni qarib, Allah, saya ini katanya Allah dekat, lebih dekat dari urat leher. Nah, sehingga makom ubudiyah Makom ubudiyah artinya hamba ini butuh kepada
sang kholik, butuh pada sang pencipta yang bernama Allahu Rabbul Alamin. Itu maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini yang dinamakan ad-dinut tauhid ini masuk pada ranah ad-dinut tauhid. Agama tauhid. Ini harus mengenal di dalam makom ubudiyah, hamba ini harus mengenal dengan ad-dinut tauhid. Agama yang bertauhid. Agama mengesahkan Allah. Tuh maksudnya. Jadi kalau kita ini manusia hanya meminta kepada Allah, tidak mengenal Allahnya. Nah ini maksudnya. Makanya ada tingkatan ada tingkatan hawas, ada tingkatan hawasul hawas. Ada tingkatan syariat, ada tingkatan torekot, ada tingkatan hakikat. Sehingga makrifat kepada Allah. Di sini. Nah, untuk mengenal ad-dinut tauhid, memang manusia ini memang terpilih. Sebenarnya ini terpilih untuk ad-dinut tauhid. Bukan sembarang orang, bukan semua orang bukan. Karena ad-dinut tauhid ini termasuk pengetahuan dari Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim untuk mengetahui sang pencipta Allahu Rabbul Alamin ini tidak belajar kepada manusia, belajar kepada alam semesta. Jadi orang-orang sekarang ini kalau senang dengan ad-dinut tauhid, termasuk pengetahuan tauhid, pengetahuan makrifat, hakikat, ini termasuk masuk ke gennya Nabi Ibrahim. Ini kalau dibahas panjang ini. Jadi Nabi Ibrahim di sini mengenal ad-dinut tauhid. Memang semua itu diberi Allah. Karena Nabi Ibrahim ini mengenal Allah ini dari alam semesta. Sehingga Nabi Ibrahim ini dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nah, di sini ayatnya. Di sini ayatnya surat Al-An'am. Ini ayat 76 79. Ini sebelum masuk kepada ayat 76 79 ini Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu li abihi izarah atattakhidu asnaman alihatan innani araka wa qaumaka fi dhalalim mubin wa qaumaka fi dhalalim mubin. Di sini Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa id qala Ibrahimu li abihi, id qala tekalongan diko sopo Ibrahimu Nabi Ibrahim li abihi eng bapai Nabi Ibrahim rupani bapak izaroh eng izar. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, atattakhidu asnaman alihah. Hei bapak, apakah kamu memang mengambil atattakhidu asnaman berhala alihatah dijadikan ilahi, dijadikan Tuhan. Hei bapak, kenapa bapak mengambil
asnam sebagai Tuhan. Katanya Nabi Ibrahim, innani araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya saya melihat kamu semua dengan kaum fi dhalalim mubin, di dalam dolim yang pertelo. Itu sebelum Nabi Ibrahim mengenal Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim ini mengenal Tuhan. Falamma janna alaihil lail ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Falamma sakhala qala la hibbul afilin. Di sini Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini pengenalan untuk Tuhannya ini melihat al-lail ro'a kaukaban. Jadi di malam hari ini Nabi Ibrahim melihat bintang. Wah, ini bintang. Ini hada rabbi. Wah, ini Tuhanku, katanya Nabi Ibrahim. Tapi bintang itu falamma zakhalah, maka bintang itu terbenam. Sehingga Nabi Ibrahim tidak suka. Lauhibbul afilin. Saya tidak suka yang terbenam, bukan Robbi. Itu pencarian Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim falamma ra'al qamar bazighon, melihat bulan. Tapi bulan itu juga lenyap, juga terbenam. Jadi Nabi Ibrahim ini bukan Robbi. Terus falamma syamsa bazighotan. Lalu di pagi hari melihat matahari asyams. Qala hada rabbi hada akbar. Wah, ini yang lebih besar. Berarti ini Tuhanku, katanya Nabi Ibrahim. Jadi dulu ini sebelum mengenal Allah, Nabi Ibrahim ini dikenalkan oleh Allah, diberi petunjuk untuk mengenal Allah di dalam alam semesta ini. Sehingga Nabi Ibrahim apa? Hadza akbar. Hadza rabbi hadza akbar. Ini yang paling besar. Ini berarti Tuhanku. Tapi falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tapi matahari pun juga tenggelam, terbenam. Ini bukan Robbi. Maka Nabi Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam wa ma ana minal musyrikin. Ini di doa salat iftitah ada. Jadi Nabi Ibrahim, inni wajjahtu, ini sesungguhnya saya, wajjahtu menghadap saya, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, menghadap ke Allah, fataras samawati wal ard. Lah di sini maksudnya orang yang harus mengenal ad-dinut tauhid, sehingga pencapaiannya melafatkan Allah ini, karena Allah ini asma. Allah, alif lam lam ha. Ini termasuk lafaz Allah, asma Allah. Bukan Allahnya. Allahnya yang mana? Nah, ini yang harus kita kenal. Manusia yang khos atau yang khos bil khos, khawasul khos, ini mengenal Allah. Jadi untuk mengenal Allah ini harus tahu tentang Allah itu sendiri, bukan asmanya. Allah, alif lam lam ha. Ini asma Allah, lafaz Allah, asma Allah. Allah ini mempunyai asma, mempunyai sifat, mempunyai af'al dan dat. Itu. Untuk pengenalan kita kepada Allah, ini bukan datullah, tapi mengenal
asma Allah, sifatullah, af'al Allah. Maka di dalam ini wajjahtu wajhiyah, ini pengenalan pada Allah, maka Allahus samawati wal ard, hamzahnya alifnya. Allahus samawati wal ard. Allah meliputi alam semesta ini. As-samawat wal ard. Lam awal lillahi ma fis samawati wal ard. Karena Allah, sebab Allah, ma fis samawati wal ard, semua di alam semesta ini ada, diadakan oleh Allah. Lam sani lahu ma fis samawati wal ard. Semua di alam semesta ini lahu, kepada Allah kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali semua di alam semesta ini. Lahu ma fis samawati wal ard. Haknya huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Jadi huwal awwalu, Allah maha awal. Wal akhiru, dan maha akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah itu. Ad-dhahir, Allah yang pertelo, terang Allah. Wal batin, Allah yang batin, Allah yang gaib. Ini komplit. Itu harus pengenalan. Sehingga di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tercapailah ke ihdinas siratal mustaqim. Makanya orang-orang kekasih Allah, orang-orang waliullah, itu doanya terkabul, istijabah. Kenapa? Karena sudah mengenal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintanya ihdinas siratal mustaqim. Nah, sehingga terkabul. Itu maksudnya di ihdinas siratal mustaqim. Di ihdinas siratal mustaqim ini makomnya tempatnya manusia ini harus dengan di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dulu. Nah, di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dinut tauhid ini harus dipelajari, harus ada. Harus tahu kita. Fardhu ain. Mohon maaf. Karena di dalam Islam ini ada ilmu syariat, ilmu torekot, ilmu hakikat, juga ilmu ma'rifat. Ilmu 4 ini harus kita pelajari dan harus kita ketahui dan fahami. Wajib fardhu ain. Karena manusia ini kalau tidak mengenal ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ini gelap. Tidak mengenal. Kita sembahyang, kita sholat, kita berpuasa, ibadah kepada Allah. Tujuannya apa? Kadang mohon maaf ini. Di syariat ini kebanyakan orang ini ibadah kebanyakan takut pada neraka, ingin masuk surga. Ini Tapi orang khos tidak ingin itu. Orang khawasul khos hanya ingin ridho Allah. Nah, di sini pengertiannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Lah siratal mustaqim sendiri di kitab Daqaiqul Akhbar ini nanti waktu manusia ini dihisab di Daqaiqul Akhbar. Tapi di dalam dunia ini juga siratal mustaqim. Kita hidup ini siratal mustaqim.
Nah, kalau kita ini tidak paham tentang Shiratal Mustaqim ini, kadang manusia ini hanya meminta, ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang benar, ke jalan ihdinas Shiratal Mustaqim. Nah, kenapa ada manusia yang tidak benar, ada manusia yang benar? Pertanyaan kemarin itu, kebenaran itu dari siapa? Kejelekan pun dari siapa? Ini maka kita harus mengenal tentang ilmu syariat dan ilmu hakikat. Kalau kita mengenal ilmu syariat dan ilmu tarekat hakikat, insya Allah ma'rifatullahnya itu benar. Sehingga pencapaian ma'rifatullah ini benar-benar murni, betul-betul ilmu ma'rifatullah. Karena iblis pun juga ma'rifatullah. Jadi iblis ini sebelum dijadikan Nabi Adam, iblis ini ma'rifatullah. Ya, namanya malaikat Azazil. Ma'rifatullah iblis. Karena tidak mengenal dengan Nur Muhammad. Nah, ini malaikat Azazil ini ma'rifatullahnya kurang benar, sehingga mendolimi. Nah, ini nanti ke orang-orang yang belajar spiritual, belajar ilmu gaib, belajar ilmu-ilmu dalam. Ini nanti takutnya tergelincir ke ma'rifatul iblis. Jadi ma'rifatullah ini banyak macamnya. Takutnya nanti kita ini diselewengkan oleh iblis. Nah, ini kacau. Maka kita harus belajar al-wasilah. Wasilah ini perlu belajar pada guru, pada kiai yang mursyid, yang benar-benar mengenal tentang ad-dinut tauhid. Ini kalau kita belajarnya nanti belajar sendiri, khawatir dolim, khawatir nanti pengajaknya yang iblis ini khawatir. Maka orang-orang yang mengenal tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, di sini harus fardhu ain belajar ad-dinut tauhid. Nah, kemarin saya terangkan ad-dinut tauhid ini terbagi. Ada ahad, ada wahdah, ada wahid. Qul huwallahu ahad wahdahu la syarikalah. Itu. La ilahukum ilahu wahid. Ini beda. Maka orang belajar tauhid ini takutnya nanti manunggal. Artinya manunggal ing Gusti wahdatul wujud. Takutnya nanti prasangka ini zauk. Ini takut bersama wahdatul wujud, satu wujud dengan Allah. Wah, ini bahaya. Makanya ada wahid, ada wahdah, ada ahad. Kalau wahdah, nah ini kalau wahdah, ini wahdatul wujud, ini wujudnya Allah dengan wujudnya kita ini. Jadi wahdah di sini sifatullah, asma Allah, af'al Allah. Ini yang ada di kita. Tapi kalau ahad tidak. Wahid pun juga begitu. Lain. Jadi kalau wahdah, ini saya terangkan lagi, kalau wahdah ini sifatullah, asma Allah, af'al Allah, ini pada ada di manusia ini. Ada di manusia. Tapi kalau wahid,
ini ada di hewan, ada di alam semesta ini, ada di jin, ada di malaikat, ada makhluk-makhluk lain. Tapi kalau wahdah, ini ada di manusia. Karena sifat 7 ini, sifat ma'ani ini ada di manusia. Ini maksudnya. Kalau ahad lain. Ini harus kita pelajari, perdalam kita. Artinya untuk belajar syariat ini naik tingkatan, belajar torekot, lalu belajar hakikat, lalu ma'rifatullah. Insya Allah kita tidak dolim. Insya Allah kita ini mohon maaf tidak selalu menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan yang lain-lain. Ini insya Allah. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, karena sifatnya pengajian ini musyawarah, monggo. Apa yang mau ditanyakan, yang jelas harus ilmiah. Artinya ad-dinu tauhid ini memang betul-betul memang harus masuk akal. Ad-dinu tauhid ini. Kadang orang-orang yang tidak mengerti ini, masa Allah bisa diterangkan? Masa ini? Diterangkan, harus diterangkan. Qul huwallahu ahad, diterangkan. Ilahukum ilahu wahid, diterangkan. Wahdahu la syarikalah, diterangkan. Monggo. Monggo, toreh. Mana bi bada saya tanya akinah? Ada. Toreh. Toreh. Napa saya tanya akhirnya di keterangan ihdinas siratal mustaqim, pencapaian berdoa ini supaya kita diistijabahi ini di ayat Al-Quran ini di surat Al-Fatihah harus iya kana budu iya kana stain dulu, tidak sembarang. Nah ini kan makanya orang tingkatan ini tingkatan orang orang umum, tingkatan orang khos, tingkatan orang khawasul khos. Ada tingkatannya. Maka kita mohon maaf kalau tidak diijabahi oleh Allah doanya, jangan menyalahkan Allah. Salahkan dirinya. Dirinya ini masuk apa tidak? Kalau bismillahirrahmanirrahim itu sama. Sampian baca bismillahirrahmanirrahim, saya Bapak semua baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang baca siapa? Itu. Yang baca siapa? Nah ini. Yang kemarin yang ditanyakan itu banyak orang yang menanyakan itu untuk apa? Muhabbah. Kebanyakan tanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim bisa dibuat muhabbah. Tore. Iya kana butuh ben ihdinas siratal mustaqim ni Abdul Kamal ini. Boleh, saya boleh saya tanya. Samain. Mana sih? Haris. Tore. Tore. Lo napa tanya? Lo napa? Jus. Neka kula jawab kelu ki daki manabi pada pertanyaan boleh ya tore. Lebih abdul mana? Iya kana budu dengan ihdinas siratal mustaqim. Lebih abdul mana? Nah ini. Lebih utama mana? Neka. Kula jawab lebih abdul iya kana budu. Karena ayat di Al-Quran surat Al-Fatihah ini didahului iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya jabarkan sedikit. Kenapa
afdal iyyaka na'budu. Karena di iyyaka na'budu penghambaan. Artinya penghambaan ini bukan menyembah, bukan sesembahan. Maksudnya kita ini dicipta oleh Allah sebagai manusia ini, diberi kesehatan, diberi semua ini hanya untuk Allah. Ini maksudnya. Penghambaan ini di sini tadi. Lahu ma fis samawati wal ard, lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi kita ini manusia ini semuanya dari Allah. Dicipta oleh Allah, dikasih apa? Dikasih ilmu, dikasih kesehatan, dikasih rezeki, semua. Nah, lillah. Lalu manusia ini penghambaannya juga lahu ma fis samawati wal ard. Kepada Allah kita kembali. Lah di sini penghambaan ini, makom penghambaan, lalu ada yang jadi apa? Nabiullah. Ada yang jadi Rasulullah. Ada yang jadi auliaullah. Ada yang jadi orang khos, khawasul khos. Ada yang jadi orang am. Di sini. Lalu penghambaan ini karena seorang hamba butuh pada sang pencipta. Ini. Saya Abdul Rosid hamba. Dicipta oleh Allah, dikasih oleh Allah, bisa makan, bisa minum, bisa melek, bisa mendengar, bisa gini, semua bisa. Ini semua dari Allah. Saya menghamba kepada Allah. Nah, sehingga penghambaan ini butuh pada sang pencipta, sang kholik, yang namanya Allah. Butuh apa? Ya butuh segalanya. Butuh sehat, butuh ini, semua. Butuh rezeki, butuh istri, semua, butuh anak, semua. Nah, banyak kebutuhan. Sehingga ihdinas sirotol mustaqim. Karena kita ini butuh minta tolong, iya kana budu iya kana stain. Minta tolong kepada Allah, maka kita berdoa minta kepada Allah semoga ihdinas sirotol mustaqim. Semoga Allah sang pencipta alam semesta ini memberi jalan kepada kita, jalan yang benar. Maka di dalam Al-Quran ada doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Di sini. Jadi Rabbi adkhilni, saya ya Allah masukkanlah pada kebenaran. Keluar pun saya keluar dengan kebenaran. Itu maksudnya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah saya ini dekat bersanding dengan sultanan nasira, yang maha raja di raja dan maha nasira dan maha penolong. Nah, jadi afdal mana iyyaka na'budu dengan ihdinas siratal mustaqim? Iyyaka na'budu dulu. Kalau kita tidak menganggap hamba, ya sombong. Nah, sombong, tidak meminta pada Allah. Ya. Kalau kita tidak merasa makhluk, hamba, kita tidak minta kepada sang pencipta. Ini bisa kufur. Ya kufur semuanya, kufur nikmat, kufur semuanya. Kalau kita
tidak mengaku seorang hamba. Itu maka kemarin itu ada ngaku-ngaku Tuhan seperti Fir'aun itu ngaku-ngaku Tuhan. Raja Ibrahim, Raja Namrud mengaku Tuhan. Jadi mohon maaf, karena Allah ini sang raja di raja alam semesta seisinya, ya Fir'aun ditelan laut. Raja Namrud hanya kalah dengan hewan kecil, masuk kepada hidungnya nggak bisa keluar. Raja Namrud ini seorang raja yang kuat, seorang raja yang alim, menguasai, tapi kalah dengan hewan kecil yang masuk kepada hidungnya. Gitu. Apalagi melawan Allah. Gak ada apa-apanya manusia ini. Lah di sini makomnya ihdinas siratal mustaqim. Perlunya kita memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini. Makanya di dalam surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi kita bersandar kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, kita minta kepada Allah. Ini namanya makom rububiyah. Jadi kita seorang hamba, Allah Tuhan semesta alam. Nah ini maksudnya orang belajar ad-dinut tauhid. Kalau Islam, ya anak saya juga tahu. Agama saya agama Islam. Tahu. Man rabbuka? Kemarin anak saya tanya, Pak, man rabbuka itu apa? Man, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Siapa tidak tahu? Dijawab Allahu Rabbi. Siapa yang enggak tahu? Man nabiyuka? Nabi Muhammad. Man imamuka? Siapa yang tidak tahu? Nah, Allahu Rabbi ini siapa? Muhammad ini siapa? Gitu. Kalau kita belajar ilmu ad-dinut tauhid, perlunya di situ. Jadi hidup ini tidak goyah. Tidak goyah. Sehingga iman ini mantap, artinya ainul yakin, hakul yakin. Katanya di Sirrul Asrar itu ada ainul yakin, hakul yakin. Jadi ma'rifatullahnya ini benar-benar ma'rifatullah. Karena di Sirrul Asrar ada ainul yakin, hakul yakin. Untuk pencapaian itu monggo kita belajar ad-dinut tauhid. Belajar hakikat. Bukan syariat aja. Kanjeng Nabi Muhammad ini sebagai Nabi dan Rasulullah lengkap. Mengasih ilmu kepada sahabatnya, mengasih ilmu kepada alam semesta ini, juga ilmu syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Nah, di sini perlunya orang belajar ilmu ad-dinut tauhid. Tuh, monggo kalau ada yang tanya lagi, monggo. Tore. Nah. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim alam tunjil ada bagaimana? Monggo. Iya. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim alam tunjil di alam tunjil apa lebat kelakuan? Ya. Terus? Perbedaan aja antara tunjil bi kulakuli ada dari apa ini? Perbedaan dari antara tunjil bi kulakuli
Siratal mustaqim ng akhirat lagi ya. Bet itu lah. Apalebat kelakuan yang sudah menentunya. Nah, ini ada bertanya lagi tentang apa sebenarnya ihdinas siratal mustaqim ini di dunia, di akhirat. Kan itu maksudnya. Di dalam permintaan hamba ini kita, seorang hamba mengaku diri ini bukan Tuhan. Jangan mengaku. La yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan mengaku. Jadi hamba ini berdoa minta kepada Tuhannya, Allahu Rabbul Alamin. Ini ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, katanya hamba saya ini ya. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ini. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar. Katanya si hamba. Nah, di dalam ihdinas siratal mustaqim ini keterangannya ini ada dua. Ada siratal mustaqim di dunia. Sekarang ini, hidup ini. Siang malam 24 jam. Di dalam 40 jam ini, di dalam 24 jam ini, kita minta kepada Allah semoga ditunjukkan ke jalan yang benar. Baik malam, sore, pagi. Supaya kita ditunjukkan ke jalan yang benar untuk mengarungi hidup di dunia. Tapi di akhirat lain. Kalau sampean ingin tahu, kalau sampean memperdalam siratal mustaqim yang ada di akhirat, nangis sampean. Nangis. Kitabnya Daqaiqul Akhbar. Kalau siratal mustaqim di akhirat ini nanti semua alam ini dihancurkan, alam ini sudah dihancurkan oleh Allah. Ada yang namanya hari ba'ats. Hari apa? Katanya orang Madura, tangeh dari kematian. Semua mati, semua. Hanya Allah saja yang enggak mati. Semua hancur, hanya Allah yang enggak hancur. Ini nanti ada hari ba'ats. Lalu hari ba'ats ini ada hari mahsyar. Kiamat. Digiring ke mahsyar di padang pasir. Semua nanti panasnya Masya Allah. Di Daqaiqul Akhbar terangannya. Nah, lalu di mahsyar ini ada manusia yang wajah buruk, semua kelakuannya di dunia ini ditampakkan di situ. Ada yang berwajah mbeh, ada yang berwajah celeng, ada. Lalu di mahsyar ini ada namanya daftar pemberian buku. Kalau buku ini dikasih dari tangan kanan oleh malaikat, ini orang ini selamat. Tampanih bi tanang dari depan. Ada manusia nanti dikasih dari belakang, nyotul. Ada nanti keterangannya di Daqaiqul Akhbar. Itu pemberian buku. Karena Rokib dan Atid ini nyatat ada bukunya. Oh mohon maaf, Bapak ini dulu bermain judi hari sekian yang ada. Oh Bapak ini dulu memberi anak yatim santunan ada. Ada semua, tidak terlupakan, tidak terlewati. Ada catatannya, namanya daftarun. Buku. Lalu nanti ada mizan, banyak. Mizan ini timbangan, ditimbang nanti. Antara kebaikan dan kejelekan ditimbang. Lalu ada namanya soal jawab. Masuk neraka, sampean apa masuk surga deki tergantung nek. Nah, di sini ada siratal mustaqim. Kalau di Daqaiqul Akhbar itu siratal mustaqim ini
ke atas 300 tahun, datar 300 tahun, ke bawah 300 tahun. Di bawah ini neraka. Kalau di keterangan Daqaiqul Akhbar. Ada keterangan di situ Shiratal Mustaqim ini dari apa? Apa ini? Bulu kece ini. Malaikat Mikail. Malaikat apa? Bukan malaikat penjaga neraka ini. Malaikat Malik. Malaikat Malik ini mempunyai tentara banyak. Namanya malaikat Zabaniyah. Ada, kalau sampean ngaji belajar insya Allah tahu. Kalau sampean ngaji Daqaiqul Akhbar insya Allah nangis. Insya Allah nangis, takut kita. Ini maksudnya. Jadi Shiratal Mustaqim ini ada yang sekarang ini kita hidup di dunia, kita ini hidup benar apa enggak benar. Ini ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya monggo lihat dari kacamata syariat, karena syariat ini ada hukum. Nah, terserah. Terserah sampean apa mau nyabung apa mauan, terserah, yang penting kita ini monggo apa iya kana budu iya kana stain. Menganggap diri ini hamba lalu minta kepada Allah. Urusan sampean berbuat dosa atau apa ibadah, monggo ayo kita dilihat dari kacamata syariat. Karena ibadahnya seseorang ini atau dosa seseorang ini dilihat dari kacamata syariat. Nah, lewat yang sehari-hari ini sampean ini banyak menolong, banyak membantu orang, mempunyai rasa ulas asih apa tidak? Apakah kita ini mempunyai, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, amaratu bisu, amarah yang jelek sehingga membunuh orang, sehingga mencuri punyanya orang diambil. Aduh naudzubillah min dzalik. Jadi ini yang dimaksud ihdinas Shiratal Mustaqim. Ngerti Bang Haris? Ngerti ya. Insya Allah semoga pengajian ini walaupun sedetik, artinya 1 jam, bermanfaat. Karena innal huda hudallah. Ana qari'un wa antum sami'un. Saya ini hanya berbicara. Wa antum sami'un. Semua Anda sekalian ini, kamu sekalian ini mendengarkan. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk ini dari Allah. Urusan sampean enggak ngerti, saya enggak ikut-ikut. Jadi ini urusan Allah. Semoga sampean semua diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Sehingga membawa ilmu manfaat, nanti ilmu manfaat ini diturunkan kepada anak cucu, diturunkan kepada teman lain. Nah ini ilmu manfaat. Oh ini, ihdinas siratal ini begini. Nah monggo kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Kalau ada, monggo. Tore Pak. Tore. Mas, tore Mas. Tore musyawarah. Lain kayaknya antara jalan Shiratal Mustaqim Sidratul Muntaha lain ya. Monggo. Karena jalan Shiratal Mustaqim Sidratul Muntaha aja lain kayaknya. Ini tanya lagi. Jalan Shiratal Mustaqim dengan Sidratul Muntaha apakah lain? Beda. Kalau Shiratal Mustaqim jalannya kita sehari-hari ini, yang ada di dunia, nanti yang di akhirat jangan dibahas dulu. Nah, di dunia ini. Tapi di Sidratul Muntaha bisa juga manusia ini Isra Mi'raj. Mi'rajnya ini Sidratul Muntaha. Sidro ini kesadaran, muntaha ini tutup, akhir. Jadi kalau kita sadar
Ini Sidratul Muntaha. Di sini maksudnya. Jadi kalau kita sadar, wah, saya ini makhluk Allah. Saya harus begini, saya harus ini. Ini namanya Sidratul Muntaha. Kesadaran yang memuncak. Ini mohon maaf kalau orang-orang makanya lain dengan orang khawasul khawas. Kalau orang khawasul khawas ini Sidratul Muntahanya cepat. Nah, cara pemahaman sidrohnya ini kesadaran yang memuncak ini sadar, oh ini. Tapi kalau masih berpikir-pikir, benar apa tidak saya ini? Sholat saya ini diterima apa tidak? Sholat saya sah apa tidak? Tapi kalau orang hawasul khos, pokoknya sholat diterima terserah Allah. Lain. Kalau orang paling ya ada yang mohon maaf, ada takbirnya 1000 kali. Allahu Akbar. Lain lagi was-was. Allah. Nanti Allah ada. Loading depan. Ini ada. Karena ketakutan dianya itu takut sholat saya ini sah apa tidak, sholat ini sah. Itu kalau orang hawasul khos lain. Kalau nanti tanyanya nanti dengan tanya sholat usta, sholat daim, nanti lain lagi, jangan di sini. Kalau di sini nanti nggak bagus. Monggo ayo kita sholatul waqtiyah, sholat yang 5 waktu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu Isra Mi'raj. Gitu. Kalau pembahasan sholat usta dan daim, wah ini nanti monggo, artinya termasuk akhir khusus. Perjalanan Ya. Sidratul Muntaha akhirnya ujung-ujungnya Kesadaran. Bukan perjalanan akhir, bukan, kesadaran. Kesadaran yang tinggi, yang memuncak. Kesadaran tinggi yang memuncak itu apa sebenarnya? Ya, antara ini. Allahus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Ini. Kalau belajar tauhid di sini, kita harus mempunyai pedoman, harus mempunyai ilmu yang benar. Harus mempunyai guru, benar-benar mursyid yang tahu tentang ad-dinul tauhid, ad-dinul haq namanya. Ada yang lagi? Nah, itu ya. Jadi malam ini keterangan sekelumit tentang ihdinas sirotol mustaqim. Monggo ayo kita mengaku, monggo ayo wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Di sini kul innama ana basarum mislukum yuha. Ini perlu kita tekankan di iman kita. Wahai Muhammad, katanya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad ini disuruh, kul innama ana basarum mislukum yuha. Katanya Allah, hei Muhammad, bicaralah kamu Muhammad. Kul innama ana basarun. Saya ini basarun, manusia. Jangan diagung-agungkan, jangan begini, jangan begitu. Mislukum yuha, umpamanya kamu semua. Itu Kanjeng Nabi Muhammad disuruh oleh Allah. Ini perlunya kita belajar ad-dinut tauhid. Monggo menghormat sesama saya Haris, monggo, tapi jangan terlalu wah ini. Karena semua ini berdasarkan keilmuan. Ayo kita sadar diri, katanya tadi
Sidratul Muntaha ini kesadaran yang tinggi ini, monggo. Kita sadar, kita seorang manusia, kita seorang hamba perlu kepada Sang Kholik, Sang Pencipta Rabbul, Sang Pencipta alam semesta yang jadi Maliki Yaumiddin, Rabbul Alamin. Ini perlunya di situ. Monggo kalau kita belajar kebatinan, monggo. Belajar ilmu kesaktian, ilmu karomah, ilmu hikmah, monggo. Karena dikasih oleh Allah. Dari sejak dulu, dari Nabi Adam sampai sekarang ini, ilmu ini dikasih oleh Allah. Semua nabi, semua rasul, semua waliullah 80% ini punya ilmu karomah, punya ilmu hikmah. Monggo. Kalau kita nggak punya ilmu ini, untuk menghadapi masyarakat awam gimana? Seumpama saya dikeroyok oleh masyarakat awam. Karena pemimpin ini artinya seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang mubaligh ini menyampaikan ayat-ayat Allah. Harus dibarengi dengan ilmu karomah, dengan ilmu hikmah. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu itu, nggak ada yang mendengarkan. Nah, itu kalau seandainya nanti dikeroyok orang banyak, nggak bisa menjatuhkan. Ini harus belajar. Ilmu itu ada. Supaya daf'us silah, pedang atau apapun nggak bisa melukai. Ada ilmu itu, ada. Tetapi tetap semua itu lahu ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Semua itu dari Allah, kembali ke Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pentingnya orang belajar ilmu ad-dinut tauhid, ilmu hakikat. Monggo, gak ada lagi. Ini ya sudah. Semoga pengajian ini terus berjalan dengan lancar terus setiap Kamis, dan semoga pengajian ini membawa manfaat, membawa barokah, dihidayai oleh Allah, amin, dan diridhoi oleh Allah, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.